Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Pagi GKSBS. Mari siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Shalom, selamat pagi saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan senantiasa dalam rengkuhan tangan Tuhan. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Keluaran 37 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu, dan ukupan murni dari wangi-wangian, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini, Kemah Suci Tuhan. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dapat memilih siapa saja untuk menjadi alatnya di tengah-tengah dunia ini. Seperti halnya Tuhan memilih seorang pengrajin yang bernama Bezalel. Ia ditunjuk oleh Tuhan bertanggung jawab untuk membuat berbagai perlengkapan suci untuk kemah suci. Kemah suci adalah tempat di mana Tuhan berdiam di tengah-tengah umatnya. Di dalam kemah suci harus ada perlengkapan untuk memuliakan nama Tuhan. Salah satunya ialah minyak urapan dan ukupan murni dari wangi-wangian. Minyak urapan melambangkan pengurapan dan penyucian dari Tuhan. Tuhan mengurapi kemah suci dan perabotannya untuk membuatnya kudus dan layak untuk digunakan dalam ibadah. Sedangkan ukupan murni dari wangi-wangian melambangkan kekudusan dan kesucian yang diinginkan Tuhan di dalam kemah sucinya. Tuhan mengharapkan kemah sucinya harus kudus dan suci, karena Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Setiap perlengkapan kemah suci yang dibuat untuk ibadah kepada Tuhan memiliki makna dan simbolis yang sangat mendalam dan menunjukkan kekudusan Tuhan serta hubungannya dengan umatnya. Bezalel menggunakan bahan-bahan yang terbaik untuk membuat perlengkapan suci di kemah suci Tuhan dengan sangat detail. Itu semua instruksi dari Tuhan kepada Musa. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita belajar bagaimana Tuhan menginginkan setiap kita sebagai umat pilihannya untuk menjadi tempat yang kudus baginya, agar Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, supaya pengurapan Tuhan dapat membuat kita layak untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kekudusan dan kesucian hidup ini sebagai bentuk wangi-wangian bagi Tuhan. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mempersembahkan hidup kita sebagai tempat kemah suci Tuhan, agar Tuhan terus-menerus hadir di tengah kehidupan kita dan selalu mengucap syukur atas pengurapan yang Tuhan berikan kepada kita. Serta kiranya kita terus-menerus menjaga kekudusan, kesucian dalam melakukan kehidupan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan senantiasa anugerahkan kepada kami.
Kami juga mengucap syukur atas firman yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami juga memohon berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami hari ini, baik dalam melakukan usaha, pekerjaan, serta aktivitas yang lain yang Tuhan percayakan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat berkarya bagi Tuhan. Amin.